warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 16 Tebo Ibu Aminawati MPD, yang saya hormati Bapak Tamrin Jarian selaku CGP, yang saya hormati seluruh majelis guru dan staf tata usaha SMA Negeri 16 Tebo. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan bertatap muka dalam acara IHT Destinasi Budaya Positif di SMA Negeri 16 Tebo. Selawat beriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan petunjuk jalan yang baik, kemudian mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin. Dan dalam acara IHT kali ini kita akan melalui beberapa acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga presentasi dan tanya jawab, 4 penutup dan 5 penutup. Untuk acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua sambutan dari Kepala SMA Negeri 16 Tebo pada Ibu Aminawati MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu yang saya hormati, pendahuluan tadi tertumpang kepada moderator. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini sejenak untuk sama-sama memikirkan peserta didik kita. Dalam hal ini kita akan membahas tentang nilai-nilai luhur atau budaya positif yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita tumbuhkan dan kita pelihara di kalangan anak didik kita. Dalam kesempatan ini tentunya sekolah memfasilitasi guru calon guru penggerak kita Bapak Tamrin Jarian untuk menyampaikan nanti apa-apa ide, kemudian bahasan-bahasan yang akan kita florkan dengan kawan-kawan, bagaimana cara menumbuhkan budaya positif tersebut di sekolah kita tercinta ini. Harapan saya Bapak Ibu, waktu yang singkat ini sekitar 2 jam lebih kurang, nanti mari kita isi dengan kita efisiensikan dengan berdiskusi lebih banyak tentang bagaimana budaya positif itu sebenarnya di sekolah kita, fokusnya ke sekolah kita. Karena kalau kita berbicara hanya di taraf teoritis, ya memang indah-indah sekali seperti itu. Nanti kita kalau bisa pada kesempatan itu nanti kita akan coba bahas Bapak Ibu indikator apa yang menunjukkan bahwa di sekolah kita sudah terbangun budaya positif tersebut. Arahnya nanti tentunya kepada profil pelajar Pancasila. Misalkan berketuhanan atau takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya apa? Apakah siswa kita sudah bertambah bersegera
ke masjid ketika azan misalnya, atau apakah mereka sudah bisa mendisiplinkan sholat zuhur berjamaah. Kemudian misalkan profil Pancasila itu misalkan kebinekaan, apakah anak-anak kita sudah bisa saling menghargai kawannya yang berbeda agama misalnya, atau suku, ras, apakah mereka sudah tidak saling mengintimidasi yang berbeda suku dan ras. Begitu juga dengan bergotong royong. Bagaimana anak-anak kita ketika dimintai sumbangan untuk korban banjir misalnya. Jadi indikator-indikator itu mungkin yang perlu kita kerucutkan sehingga kita punya target, punya alat ukur tercapai atau belum budaya positif itu di sekolah kita. Kalau saya melihat budaya-budaya positif seperti senyum, sapa, salam gitu ya, itu memang sudah ada tapi belum menjiwai mereka. Saya perhatikan tuh mereka kadang ada yang memberi salam, ada yang tidak. Jadi ini hal-hal yang masih perlu kita bahas bersama. Itu saja mungkin Bapak Ibu sambutan dari saya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk membahas hal-hal baik yang akan kita terapkan untuk anak didik kita. Baik, mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya yaitu presentasi dan tanya jawab oleh KWP kita, yaitu Bapak Tamrin Tarigan. Sebelumnya mohon aplaus semangatnya kepada beliau. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 16 Depok, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Juru dan staf tata usaha SMA Negeri 16 Depok. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua yang pulih kehidupannya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Di sini saya akan memaparkan destinasi tentang budaya positif di SMA Negeri 16 Depok. Sebelumnya di sini saya tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Mungkin apa yang akan saya paparkan ini mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham atau malah lebih dulu mengetahuinya. Jadi di sini saya bukan mengajari atau menggurui Bapak Ibu. Di sini saya hanya berbagi sedikit apa yang saya pahami. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Mohon izin untuk berdiri. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Pertama-tama saya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Tamrin Tarigan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Depok. Sebelum kita mulai, bisa Bapak Ibu untuk minimal tersenyum selama 30 detik supaya suasana lebih ceria. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah tersenyum selama 30 detik. Mungkin sebelum kita mulai, kita akan sedikit ice breaking. Mungkin ice breakingnya ice breaking yang sederhana saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau seandainya saya bilang hai, nanti Bapak Ibu akan menjawab dengan
Kalau saya bilang halo, nanti Bapak Ibu akan menjawab dengan hai. Jadi kalau misalkan saya bilang hai hai hai, kalau saya bilang hai halo hai, oke. Kita ngobrol dulu ya, sederhana saja ya, jadi tidak terlalu lama. Halo, hai hai halo. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk enam yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang disiplin positif, motivasi, kemudian ada perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi kita akan bahas yang pertama Bapak Ibu tentang disiplin positif. Sebelumnya kita harus tahu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologis modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu yang sering kita mengalami miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana kita selalu menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian kita selalu menganggap bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian kita juga selalu bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kemudian ada juga kita sering berpendapat bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi ini yang sering sebenarnya ini miskonsepsi Bapak Ibu ya, karena guru sejatinya itu tidak bisa mengontrol murid, karena yang bisa mengontrol murid itu adalah diri mereka sendiri Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, siapa sih sebenarnya yang bisa mengontrol berdasarkan perbedaan dari stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau berdasarkan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan berdasarkan teori kontrol itu kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi semua orang melakukan pasti punya alasan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain harus sama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian menurut stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol itu adalah semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol hanya saya atau Anda yang bisa mengontrol diri Anda atau diri saya sendiri. Jadi sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Jadi kemudian kalau belajar kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau menurut stimulus respon itu adanya model berpikir menang kalah. Jadi siapa ada yang menang, ada yang kalah. Kalau berdasarkan teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi kita mencari semuanya menang. Begitu Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ada banyak Bapak Ibu, cuma kita akan berfokus kepada profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada karakter yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar tinggi. Selain 6 karakter ini sebenarnya kalau nilai-nilai kebajikan itu masih banyak sekali Bapak Ibu, seperti mungkin disiplin dan sebagainya, itu termasuk juga nilai-nilai kebajikan.
Kemudian kita akan bahas tentang motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau berpendapat? Yang pertama, Bapak Ibu setuju atau tidak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak atau peserta didik? Silakan Bapak Ibu, silakan Pak Sus. Karakter anak itu mayoritas bahasa Jawa bilang liability, tapi dengan hukuman mereka suka tidak suka akan berdampak kepada hal yang diberikan itu. Mungkin ada Terima kasih kepada Bapak Sus. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Bu Hesti, silakan. Terima kasih Pak Tamrin. Pertanyaan pertama tadi sudah dibahas oleh Pak Sus ya. Saya akan bahas pertanyaan yang kedua. Apakah hukuman dengan hal positif ya? Kalau di atas hukuman yang negatif, yang di bawah hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Ya ternyata tidak ya. Dari mulai saya di sini sampai hari ini ya, hal ini terus berulang. Ya, belum ada anak-anak yang ketika kita memberikan sanksi, kemudian ke depannya dia tidak melakukan hal yang sama lagi. Ternyata memang dulu memberikan hal yang positif untuk mereka. Hukuman baik ataupun hukuman tidak baik, ternyata kalau memang tidak ada di dalam diri anak itu tidak akan berubah. Seperti hari ini ya, terutama di hari Jumat ketika muhadharah, itu akan kita menemukan orang-orang yang sama. Nah, berarti kembali lagi kepada individu, ya, dia bisa akan berubah karena kesadaran itu dari dalam dirinya, dan tidak akan berubah ketika anak-anak itu tidak menyadari itu. Nah, maka akan muncul nama itu lagi, dan nama itu lagi. Jadi kalau misalnya kita mengatakan hukuman itu yang berubah, baik itu positif atau negatif, saya tidak setuju. Tapi kalau seandainya menstimulus anak, kemudian sudah mengenali dalam dirinya, maka itu yang akan membuat mereka berubah. Begitu Pak. Dan tapi mudah-mudahan ya Pak ya, semakin kedepannya semakin baik ya, kita bisa membudayakan budaya positif ini, nggak hanya di anak-anak ya, karena memang sudut tauladan itu adalah kita sebagai pendidik yang terlebih dahulu ya Pak. Karena memang memunculkan karakter baik di dalam diri itu gak gampang. Bahkan kata Rasulullah, al-iman itu ya iman itu bertambah dan berkurang. Dan kita selalu dibisikkan oleh musuh nyata kita ya, yang selalu ada ya Pak. Jadi sana ya, musuh nyata kita yang selalu ada gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan tentu ke arah yang terbaik harus kita maksimalkan. Nah, mudah-mudahan karakter yang dari dalam diri anak itu tanpa adanya hukuman bisa menjadikan budaya positif itu sesuatu yang sudah berada di diri mereka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Hesti. Ada pendapat lain Bapak Ibu tentang 3 pertanyaan komatif ini? Saya ulangi, apakah Bapak Ibu setuju yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin pendapat kita berbeda-beda, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kita punya alasan masing-masing. Ada lagi Bapak Ibu pendapatnya? Silakan. Ibu Dewi, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Pak ya, pertanyaan yang nomor 3, setuju atau tidak setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kalau menurut saya setuju,
karena di mana proses belajar mengajar yang saya terapkan di dalam kelas sekarang, saya memberikan reward, entah itu semangat, motivasi, ataupun memberikan hadiah. Nah, dari situ muncullah keinginan, motivasi, semangat anak-anak, karena oh iya ada hadiah, jadi aku harus jawab. Nah, itu tuh kebanyakan mereka rebutan. Jadi menurut saya pertanyaan menarik ini memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, saya setuju sekali. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah merespon dari pertanyaan. Sebenarnya Bapak Ibu, ada motivasi itu ada dua, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Ada motivasi dari dalam diri, ada motivasi dari luar. Dari tiga yang saya paparkan ini semuanya adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Memang tidak salah Bapak Ibu, tidak salah motivasi dari luar. Cuma sebaiknya motivasi itu adalah muncul dari dalam diri peserta didik sendiri. Akan ditakutkan kalau misalkan seperti misalkan hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu hanya saat ada hukuman. Jadi saat tidak dihukum, anak-anak tidak ada muncul kesadaran untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Kemudian seperti pemberian hukuman yang positif, misalkan seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, itu mungkin di depan kita mereka melakukan dengan senyum, tapi di dalam hatinya mungkin dia akan gontok atau merasa marah. Kemudian seperti yang ketiga, kita memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin bisa jadi, cuman seandainya tidak ada penghargaan, apakah anak itu akan tetap termotivasi? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, memang dari ketiga ini tidak semuanya salah, tapi kalau bisa motivasi itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Oke. Ini ada tiga motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Secara umum ada tiga. Yang pertama untuk menghindarkan ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, bahwa untuk yang pertama yang kedua ini masih motivasi eksternal, motivasi yang didapat dari dorongan atau dari luar. Seperti mungkin kalau peserta didik ingin melakukan sesuatu karena takut hukum misalkan. Mungkin seperti yang sering kita lihat kayak tadi pagi misalkan, ada beberapa peserta didik yang mungkin menggunakan asduk misalkan. Itu mungkin ada beberapa di antara mereka yang mereka memakai asduk karena takut dihukum kalau saatnya tidak memakai. Gitu. Mungkin ada juga mungkin mengapa mereka memakai asduk, mungkin karena supaya dipuji dengan temannya atau dipuji oleh gurunya bahwa rapi bagus seperti itu. Tapi mungkin ada juga di antara mereka yang sudah menyadari bahwa pentingnya penggunaan asduk dalam seragam pramuka seperti itu ya. Jadi secara umum motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, memang kita semuanya pasti berharap peserta didik kita itu menjadi seperti yang nomor 3 Bapak Ibu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai yang mereka percaya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan coba bahas tentang apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada sedikit beberapa perbedaan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana biasanya ini hukuman ini tidak terencana atau tiba
tiba. Misalnya kayak tadi kita menghukum anak, itu kan tidak direncanakan. Misalnya si A, oh nanti saya hukum lah, kan tidak berencana. Cuman tiba-tiba aja, oh karena dia tidak pakai askew misalkan, lalu kita hukum. Gitu. Kemudian biasanya hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi, karena biasanya hukumannya kan mendadak, tidak tahu apakah sulapan apa. Kemudian biasanya bersifat searah. Biasanya kalau kita di sini kan searah dari guru ke peserta didik, dan biasanya hukuman itu berupa bisa fisik, bisa psikis. Kemudian apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun konsekuensi, tapi tetap murid merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu mengontrol murid. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di mana proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi diharapkan memang tahapan yang baik itu adalah tahapan restitusi, di mana peserta didik itu menyadari kesalahannya sendiri dan berkomitmen untuk memperbaiki dirinya sendiri. Cuma terkadang untuk menuju ke tahap restitusi itu memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Terkadang memang perlu sekali-sekali dihukum, sekali-sekali ada konsekuensinya. Cuma memang diharapkan semua kita bisa di tahap restitusi. Nah ini coba ada sedikit pertanyaan Bapak Ibu supaya kita bisa bedakan antara mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, kalau menurut Bapak Ibu misalkan mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, sepakat? Atau ada yang sepakat bahwa itu konsekuensi? Hukuman, oke, sepakat ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman kah atau konsekuensi? Dia terlambat, kemudian mengelilingi lapangan. Oke. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah waktu COVID dulu. Hukuman boleh. Kemudian yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Oh ya, maaf. Murid membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Oke. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Oh maaf, salah gitu. Mungkin melepaskan sepatu seharian Bapak ya. Melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sekali lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit masuk pelajaran PJOK. Jadi ada hukuman. Ada apa? Yang hukuman tadi siapa? Boleh hukuman. Kenapa boleh kita menganggap hukuman? Sebenarnya konsepnya tidak terlalu jauh ya, walaupun itu PJOK dengan yang di atas, misalnya itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Yang di bawah juga terlambat, hanya karena itu PJOK, karena PJOK itu olahraga terus lari itu menjadi konsekuensi kan tidak. Kalau menurut saya tetap itu hukuman karena konsepnya memang seseorang melakukan kesalahan kemudian mendapatkan hukuman, kan itu konsepnya sama, cuma satunya PJOK yang satunya tidak. Apakah semua apa karena itu pelajaran PJOK kemudian itu menjadi konsekuensi? Beda dengan misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu kan sesuatu yang
Oke, terima kasih kepada Bu Rere. Coba kita cross check. Memang sedikit berbeda. Iya. Memang ini ada rancu Bapak Ibu ya. Seperti yang di nomor 2 dan nomor terakhir kan sama-sama lari. Ya, sama-sama lari, kemudian sama-sama terlambat masuk. Mungkin kalau ini masuk sekolah, ini masuk ke pelajaran olahraga. Mungkin bedanya di sini Bapak Ibu di PJOK-nya. Ada di PJOK memang mengutamakan tentang kesehatan. Di sini kan lari mengelilingi lapangan itu kan dianggap itu untuk menguatkan fisik anak sesuai dengan pelajaran PJOK. Tapi mungkin kalau seandainya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk pelajaran kimia, itu kan ada hubungannya, maka itu bisa menjadi hukuman. Cuma di sini kenapa memang banyak yang diskusi di sini Bapak Ibu menganggap bahwa itu hukuman. Ini bisa jadi konsekuensi mungkin sudah ada kesepakatan antara peserta didik dengan gurunya. Jadi Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Kalau ada kesepakatan, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Biasanya kalau kesepakatan itu pasti konsekuensi, karena hukuman kalau kesepakatan pasti sudah ada 2 arah di situ. Kesepakatan antara siswa dengan peserta didik. Saya pernah membuat kesepakatan waktu yang terlambat 1 menit 1 kali push up, 2 menit 2 kali push up, 3 menit begitu seterusnya. Itu disepakati di dalam kelas. Tapi kan itu pelajaran bahasa Indonesia yang nggak ada kaitannya dengan push up. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Riri. Ada yang bisa berpendapat Bapak Ibu? Ada jadi poin tentang pengertian dari hukuman dan konsekuensi itu Pak. Ya, kalau di hukuman memang dia tidak ada kaitannya dengan dia ada sebab akibat ya, tidak berkaitan dengan satu sama lain. Tapi kalau misalnya konsekuensi dia itu berhubungan dengan itu. Jadi kalau seandainya yang disampaikan sama Bu Rere, kalau misalnya, jadi kan memang antara hukuman dan konsekuensi ada yang satu arah, yang biasanya 2 arah ya Pak. Tapi kalau di dalam kasus yang disampaikan 2-duanya, jadi itu tetap hukuman, bukan ke konsekuensi. Karena kita kembali ke teori dasarnya bahwa kalau seandainya dia tidak ada berkaitan dengan sebabnya, maka dia bukan berupa konsekuensi, tapi dia berupa hukuman. Kalau seperti PJOK tadi kan memang berkaitan dengan pembelajaran itu, tapi kalau seandainya dengan bahasa Indonesia tidak, maka mungkin kita mencari lagi cara yang lain, kesepakatan yang itu sebenarnya konsekuensi bukan hukuman. Tapi kita yang salah dalam menerapkan teori yang ada itu. Gitu. Walaupun memang yang disampaikan Bapak tadi betul juga gitu kan. Tapi kan kita ketika ada 2 ini seperti hadis ya Pak ya. Kalau seandainya 2 ada hukum yang sama, tetapi 1 sudah dihapuskan, maka hukum yang lama tidak bisa dipakai. Kita kembali ke hukum yang baru, sama dengan teori seperti itu. Ya, terima kasih kepada Ibu Presti. Secara garis hukum sama Bapak Ibu ya. Kenapa misalkan push up atau itu sebenarnya saya lebih condong itu ke hukuman, karena sama seperti yang dibilang oleh Ibu Presti tadi bahwa apakah kesepakatan itu memang disepakati oleh siswa dengan senang hati seperti itu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada kalau tidak dengan senang hati sebenarnya itu sebenarnya buat kesepakatan, tapi paksaan untuk anak untuk menandatangani itu. Ya, aturan memang sifatnya memaksa, tapi kalau bisa sesuai dengan apa yang misalkan gini Bapak Ibu, kalau tujuan kita untuk mendisiplinkan anak mungkin bisa dicari cara yang lain seperti itu. Kalau dengan fisik takutnya sih kebanyakan memang kalau dengan fisik itu lebih condong ke hukuman, walaupun itu disepakati oleh antara kita Dewan Guru dengan peserta di grup ya. Boleh silakan. Ini kan temanya kan kita boleh bertanya jawab ya. Berarti kan tadi walaupun itu sebuah kesepakatan di kelas, menurut pendapat yang lain kan tetap hukuman. Kemudian gini, saya ingin bertanya-tanya, saya ingat Sulinjar.
serta lingkungan belajar. Di situ kan tidak ada opsi untuk tidak melakukan hukuman fisik dan lain-lain. Lari itu bagian dari hukuman fisik. Apakah Pak Markoni dalam Sulinjar itu selalu menjawab boleh untuk semua hukuman fisik karena berkaitan dengan olahraga. Anak terlambat ini. Berarti apakah Pak Markoni adalah satu-satunya yang berhak memberikan konsekuensi lari di lapangan karena beliau lah yang hukuman fisik. Kemudian saya yang bahasa Indonesia tidak berhak memberikan hukuman push up di kelas padahal itu kesepakatan di kelas gitu. Walaupun kalau ditanya apakah dia waktu menyetujui di kelas itu dengan senang hati, saya pernah menerapkan itu, tapi itu udah lama sekali ya Pak ya. Jadi anak-anak itu tidak setelah peraturan itu dibuat, kesepakatan dengan saya itu dibuat, mereka hanya melihat jam aja. Oh iya, saya terlambat 3 menit. Dia dengan sendirinya push up 3 kali tanpa saya suruh dan tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar. Dia masuk terlambat, dan aku terlambat ini. Dia push up sendiri tanpa saya suruh. Begitu pula dengan saya pernah terlambat masuk kelas itu sepanjang 5 menit. Saya sama yang cewek sekojam. Saya mau sekojam, maaf ibu terlambat ya. Ibu, saya langsung ambil posisi meletakkan tas dan mau sekojam itu anak-anak nggak boleh, nggak ngizinin saya. Saya bilang ini kesepakatan kita di awal pembelajaran sudah kita sepakati untuk siapapun pelaku terlambat, termasuk ibu sebagai guru akan melakukan konsekuensinya. Jadi bagaimana dengan konsep itu? Apakah itu berupa hukuman atau kemudian yang berkaitan dengan Sulinjar tadi, Pak Markoni lah satu-satunya yang boleh melakukan itu, gitu. Ini cuma karena mengganggu pikiran saya aja, Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Rere. Sangat menarik. Memang kita terkadang saat mengisi Sulinjar, itu kan memang di situ kan memang tidak ada redaksi kalimat dalam pelajaran TJOK gitu ya. Secara umum memang kalau kita melakukan hukuman apa kegiatan fisik festival seperti push up, lari atau membersihkan sampah di lapangan ini sudah termasuk hukuman fisik. Apapun diperbolehkan karena di situ kan bersifatnya umum kan, karena bersifatnya umum itu tetap dilarang. Karena kan itu sifatnya umum, karena di situ tidak ada redaksi kalimatnya khusus pelajaran TJOK itu. Sebenarnya Pak, itu cuma penggunaan bahasa aja. Apakah kita boleh atau tidak boleh melakukan, ya silakan. Tapi ketika itu dilakukan sama ini, maka itu konsekuensi. Tapi kalau kita lakukan berarti itu hukuman. Dan ternyata kita yang belum memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Ternyata yang kita lakukan seharusnya bukan dua ini, tapi melakukan restitusi. Itu jadi budaya kalau misalnya melakukan itu silakan. Tetapi yang boleh lakukan adalah hukuman dia karena tidak berkaitan dengan pembelajaran itu. Gitu. Ya, saya ini. Jadi kalau misalnya kita mau lakukan itu nggak apa-apa juga di kelas, tapi kita sudah melakukan teori lama dengan teori baru sekarang ada apa sih Pak? Restitusi. Jadi nggak perlu ngerti gimana cara restitusi. Karena memang sampai sekarang bukan yang saya berikan lalu. Walaupun itu berupa kesepakatan kelas. Oke. Ya. Dan saya Sangat menarik kita diskusi kita saat ini Bapak Ibu. Tepuk tangan kita sama Ibu. Memang selama ini kita memang apakah kita sudah melakukan konsekuensi apa itu hukuman atau sudah diskusi kan terkadang kita memukul sama saja semua. Nanti mungkin kita anggap itu benar kan gitu. Tapi mungkin yang kita lakukan selama ini bukan salah tapi tidak tepat gitu ya. Tapi kan hari-hari sekarang yang tidak tepat. Tidak tepat. Oke, nanti kita akan saling berikut. Oke, nanti kita akan bahas tentang institusi Bapak Ibu. Cuman sebelumnya, misalnya Bu. Bapak Ibu wali kelas itu kan biasanya Bapak Ibu wali kelas kita kan biasanya di awal pembelajaran itu kita kan membuat kesepakatan kelas. Nah, kalau ketika kesepakatan kelas itu kan biasanya nggak banyak ya. Kalau butir-butirnya nggak banyak, karena kalau terlalu sebaiknya nggak banyak. Karena kalau terlalu banyak itu sulit diingat oleh anak. Misalkan 5 saja kesepakatan kelas apa. Nah, ketika kesepakatan kelas itu dilanggar, itu ada konsekuensinya.
Nah, kalau menurut saya sih itu bukan hukuman, itu konsekuensi dari kesepakatan kita tadi. Nah, secara teori itu hukuman. Sekarang kita nggak usah dipusingkan dengan ini hukuman nggak ya, ini konsekuensi nggak ya. Yang jelas selama itu kita lakukan dengan cinta, kemudian dengan tujuan membuat dia membentuk karakter bertanggung jawab, karena mereka kan selepas dia dari sini itu kan dia akan bertemu dengan hal-hal seperti itu, menuntut tanggung jawab dia, dan itu yang kita perlukan. Jadi ya mungkin istilah barunya tadi apa, restitusi ya. Nah itu, jadi nggak usah kita terlalu memusingkan saya melaksanakan hukuman atau apa yang sekarang ini gitu. Dan sebenarnya nggak fair juga ketika berarti hanya Pak Marconi yang bisa melakukan itu gitu. Padahal tadi Bu Festi juga tuh di depan ya kan pas muhadharah gitu. Nah mungkin tadi Bu Festi itu ya Pak ya. Silakan aja. Iya. Ada berarti seharusnya suruh sholat duha aja. Iya harusnya ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Nah ini mungkin keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin kita fokus ke keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apakah sama atau berbeda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleks saya menjawab. Mudah-mudahan jawaban saya tidak menyimpang dan izin Bapak Ibu Guru. Kalau menurut saya keyakinan kelas ini yaitu keyakinan itu udah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi kita sama-sama sepakat. Itu keyakinan kelas. Jadi kita bicarakan poin-poinnya. Kalau misalnya seperti ini kita buat kesepakatan gimana? Jadi kita itu antara udah terjalin kesepakatan antara guru dan siswa. Kita bersepakat. Itu keyakinan kelas menurut saya. Kalau peraturan kelas, yang namanya peraturan menurut saya aturannya siswa yang terlambat datang ke kelas itu misalnya diberikan sanksi seperti ini misalnya. Nah itu siswa mau tidak mau, suka tidak suka dia harus mengikuti seperti itu. Kalau menurut saya gitu Pak. Silakan Bapak Ibu Guru kalau ada pendapat yang lain. Kalau menurut saya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yati. Ada lagi pendapat Bapak Ibu? Bu Sari? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hampir sama-sama Bu Yanti ya. Keyakinan sama peraturan. Kalau keyakinan ini kesepakatan kelas dan peraturan itu juga kesepakatan kelas. Tapi keyakinan ini kita berdiskusi sama anak kayak gitu. Kalau misalnya kamu terlambatnya datang 5 menit, hukumannya harus apa? Jadi kita harus sepakat. Kamu setuju nggak kalau hukumannya seperti ini atau konsekuensinya seperti ini? Setuju atau tidak? Tapi kalau peraturan itu jika kamu terlambat, hukuman kamu atau konsekuensi kamu harus lari ke lapangan 10 kali. Itu setuju atau tidak setuju itu harus diikuti oleh semua siswa. Berbeda sama keyakinan. Kalau keyakinan tadi juga peraturan, tetapi harus sepakat atau tidak sepakatnya. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau peraturan itu yang buat sepihak itu ya? Ya sepihak gitu. Kalau mama ini kan tidak sepihak. Oke, kita coba. Peraturan itu kan selalu misalnya ada yang misalnya ini harus yang kita buat peraturan itu harus ikut ya gitu. Tapi kalau keyakinan itu kan ada kesepakatan antara kita. Kayak saya dilarang berpolitik itu kira-kira apa peraturan? Itu peraturan. Jadi kalau harus kan dia lebih ke ini ya katanya paksaan. Bisa deh. Tapi peraturan yang diyakini. Oke, kita akan bahas Bapak Ibu.
kita akan mendapat jawabannya sendiri. Kita akan coba dulu. Biasanya kalau keyakinan kelas keyakinan sekolah itu dia bersifat abstrak. Seperti apa? Abstrak berarti tidak langsung, misalkan dilarang terlambat. Kalau dilarang terlambat itu masuk keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan, karena ada kata dilarang. Kemudian dia harus berupa pernyataan yang universal, kemudian dibuat dengan pernyataan positif. Nah, jadi jangan tepat waktu. Jadi kalau mungkin kita terbiasa membuat peraturan kelas dilarang terlambat, mungkin bisa diubah menjadi datang tepat waktu. Kemudian sebisa mungkin keyakinan kelas itu sedikit saja Bapak Ibu, agar mudah diingat seperti yang dibilang oleh Ibu Rina tadi. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah. Kemudian melibatkan warga sekolah atau warga kelas. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu sebisa mungkin memang hasil diskusi antara guru dengan peserta didik di kelas itu. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas Bapak Ibu yang saya ambil di internet. Ya, ini ada beberapa contoh, mungkin bisa dimodifikasi atau dilihat. Nampak ya? Oke, ini saya bacakan ya Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas contohnya di kelas 9C. Ini ada kelasnya Ibu Dewi Saktika. Ada, kalau di sini ada 5 keyakinan kelas mereka. Yang pertama, bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, dan yang Tepat waktu dan aktif di kelas. apa Bapak Ibu? Jadi atau ada juga contoh yang lain, misalkan setiap anggota kelas belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin memang keyakinan kelas itu bersifat universal dan sedikit. Mungkin yang ini lebih cocok. Jadi tidak terlalu banyak sehingga anak itu mudah untuk mengingatnya. Mungkin kayak tepat waktu dan aktif di kelas, mungkin memang langkah-langkah kita membuat keyakinan kelas pertama memang dari peraturan kelas Bapak Ibu ya. Jadi peraturan kelas yang kita rumuskan bersama peserta didik, mungkin kayak tadi bikin dilarang terlambat atau itu mungkin bisa masuk ke di tepat waktu dan aktif di kelas. Ini salah satu keyakinan kelas. Mungkin dari sini sedikit kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi Bapak Ibu ya, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Memang kalau keyakinan kelas itu biasanya memang yang pertama mungkin itu tadi kalimat ini universal, umum, secara umum, tidak khusus. Misalkan kayak tadi terlambat, kita bilang terlambat atau datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu mungkin itu masih peraturan kelas. Itu ada beberapa poin peraturan kelas yang sama nanti digabungkan menjadi satu keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita sedikit sebentar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Mau izin Bu ya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Oh, ya. Kita akan main permainan Bapak Ibu supaya tidak bosan. Kita akan bermain peran sebagai ayam dan serigala. Ini permainannya ayam dan serigala. Jadi kalau ayam itu biasanya itu kan bunyi ayam jago apa nih? Kalau kucing kuyuk kita pakai kan ayam ada paruhnya atau nih ya. Jadi kalau kucing berarti tangannya seperti apa? Ada paruhnya. Kemudian kalau yang betinanya misalkan bunyinya ketok-ketok ya. Jadi misalnya ini, misalkan kalau saya tunjuk misalkan Bu Dewi, misalkan nanti Bu Dewi yang misalkan ayam gitu kan.
kemudian berdiri ya. Beruyut, kiri kanannya ketok-ketok. Bisa? Kemudian kalau yang serigala, dia kalau serigala gimana bunyinya Pak Tony? Nah, jadi kalau serigala kita nantinya gitu. Kemudian nanti di yang samping kiri kanannya dia itu itu ya. Kita coba. Misalkan saya bilang ayam serigala ayam misalkan. Nah, nanti kiri kanannya ketok bisa ya. Kalau serigala kiri kanannya bisa dong ya. Kita kalau saya ajarkan Bapak Ibu ada siswa juga ya. Kita mulai ya. Kita mulai ayam serigala. Ayam. Ini baru testing Bapak Ibu, belum mulai. Kita mulai waktu ya. Ayam. Konsekuensinya apa? Oh iya benar. Kita buat apa kira-kira konsekuensinya Bapak Ibu? Kita buat keyakinan. Apa Bu puisi? Oh, puisi boleh. Ya menampilkan kebolehan ya, apa aja boleh. Oke kita mulai. Ayam serigala. Ayam. Ini baru uji coba. Ini baru uji coba itu. Nanti kalau saya nanti Bu Yati nyamuk Pak Tony ya. Oh menyambut Bu Rina. Oh ya boleh. Tadi nyambung ke Bu? Boleh. Kita boleh. Oh iya. Konsekuensi. Ayo kita mulai. Ayam serigala. Ayam. Oke. Cukup Bapak Ibu. Terima kasih. Tenang kita semua. Kita lanjutkan kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Iya. Ada 5. Secara umum ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu secara umum Bapak Ibu ya. Secara umum bisa disimpulkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, seperti bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mungkin seperti yang sentuhan di dalam istri makan itu masuk ke mana? Bertahan hidup, ya kan? Kemudian rasa kasih sayang dan diterima. Jadi ini pada dasarnya ada 5. Kita akan bedah dengan kasus Bapak Ibu. Ini foto saya waktu kecil Bapak Ibu. Sebelum terkena sinar matahari. Iya, ini waktu saya masih itu. Ada studi kasus Bapak Ibu. Misalkan ada Ibu Zulaikha. Makanya saya membuat ini menjana. Ibu Zulaikha adalah guru wali kelas 9 itu banyak soalnya. Ya, mudah-mudahan kita juga akan melakukan itu sampai sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Misalnya kalau ada kasus begini berarti ada peserta didik yang meminta bekal temannya secara paksa. Itu kan ada kemungkinan ada 5 kan Bapak Ibu, ada 5 alasan dia. Mungkin tidak kelima-limanya mungkin bisa salah. 1. Mungkin alasan yang pertama adalah karena mungkin dia lapar, karena orang tuanya tidak membawakan bekal
makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup. Itu bisa jadi salah satu alasan mengapa si Tommy tadi mengambil bekal temannya secara paksa. Itu yang kemungkinan alasan yang pertama. Atau mungkin alasan kedua, karena dia mungkin merasa senang temannya menjadi apa? Karena dia merasa senang saat menjadi perhatian. Pusat perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini bisa jadi Bapak Ibu, ada mungkin karakter peserta didik kita, peserta didik kita mungkin yang dia mungkin di rumahnya memang kurang perhatian, jadi dia mencoba mencari masalah di sekolah sehingga orang tua ini dipanggil, sehingga mungkin dengan orang tua datang dia mungkin sudah senang itu, berarti dia merasa diperhatikan orang tuanya. Tapi tidak semua, mungkin ada kan di luar ya, mungkin ya masa sekarang mungkin caper atau ya ada mungkin tipe-tipe menurut kita berbeda-beda Bapak. Sudah kan? Mungkin bisa jadi. Kita lanjut, mungkin alasan yang ketiga, karena mungkin karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka Tommy sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Mungkin dia ingin karena temannya takut, dia jadi merasa senang bahwa dia punya kekuasaan untuk mempengaruhi temannya. Ada juga orang seperti itu, sebenarnya dia tidak butuh makan, sebenarnya dia tidak lapar, tapi pengennya ganggu supaya dia merasa bahwa dia punya kekuasaan. Ada juga mungkin bisa jadi alasan yang keempat, karena dia mungkin merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena mungkin ibunya selalu memberikan bekal yang sama setiap harinya. Mungkin yang sedang dibutuhkan Tommy adalah kebebasan, Bapak Ibu ya. Mungkin bisa jadi Tommy ini memang sudah diberikan bekal oleh orang tuanya, tapi mungkin tiap hari menu bekalnya itu sama tiap hari itu dia merasa bosan. Sebenarnya dia ingin menu yang bervariasi. Di sini Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia ingin bebas makan makanan yang lain. Mungkin dia tipe orang yang tidak berani langsung berbicara dengan orang tuanya. Sekali itu aja. Mungkin alasan kelima Bapak Ibu, karena ia melakukan karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Itu Bapak Ibu ya. Bisa jadi kita doakan mudah-mudahan di sekolah kita yang pintu kelima ini tidak ada ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan. Jadi ini ada 5 alasan Bapak Ibu. Kalau kita bahas tadi dari kasus yang pertama tadi, si Tommy yang mengambil bekal teman-temannya, secara umum mungkin ada 5 yang ingin dibukukannya bertahan hidup karena dia tadi untuk makan, karena tidak diberi bekal oleh orang tuanya, kemudian merasa kasih sayang atau merasa diterima. Mungkin Tommy kurang perhatian dari orang tuanya sehingga dia berpulang di sekolah, sehingga pihak sekolah memanggil orang tuanya. Kemudian rasa pemasangan, mungkin dia senang melihat temannya takut seperti itu. Kemudian rasa kebebasan, mungkin dia bosan dengan makanan-makanan yang sering yang itu aja yang dikasihkan oleh orang tuanya. Dan yang terakhir kesenangan. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi. Nah ini, ya, ini yang selalu yang kita peran guru Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada mungkin di antara kita yang guru sebagai oknum.
sebagai guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada juga mungkin guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Ini foto saya lagi kopi, cuma kopinya nggak nampak Bapak Ibu. Iya, kita pakai speaker dulu Bapak Ibu. Mana colokannya tadi? Oke, kita akan lihat posisi yang pertama yaitu guru sebagai penghubung. Ini hanya video ilustrasi Bapak Ibu yang beredar banyak di channel YouTube. Ini Bapak Ibu tadi video singkat tentang posisi guru sebagai penghubung. Biasanya guru itu akan menghardik, menunjuk, ada terkadang berkacak pinggang atau juga membentak. Biasanya dia melakukan hukuman baik itu verbal atau fisik. Seperti yang kita lihat di video tadi bahwa Naren itu terlambat sekolah sekitar 20 menit ya. Kemudian dia disuruh ikut berkeliling lapangan. Oke, dampaknya Bapak Ibu kalau kita bertindak sebagai guru yang penghubung, itu biasanya murid akan menjadi berdendam, kemudian tidak menyukai guru tersebut atau bahkan pelajaran yang diambil oleh guru tersebut, itu biasanya seperti itu. Mudah-mudahan kalau selama ini kita melakukan hal seperti ini, kita akan mengubah ke peran guru yang lain. Oke, kita akan bahas yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti apa guru sebagai pembuat rasa bersalah? Mari kita saksikan cuplikan video berikut. Ini kasusnya sama Bapak Ibu.
Oke, ini posisi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Biasanya suara guru cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru akan mengatakan hal-hal yang merasa bersalah pada murid dengan membuat seolah guru menderita. Jadi murid akan digiring opininya bahwa perbuatan itu membuat guru menderita, sehingga diharapkan siswanya akan merasa bersalah gitu. Dampaknya Bapak Ibu biasanya ini akan membuat murid merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan karena dia merasa bersalah, merasa bahwa karena perbuatannya membuat gurunya itu bisa dipanggil oleh kepala sekolah gitu. Untuk yang posisi pertama dan kedua tadi Bapak Ibu itu bisa dibilang itu posisi yang harus kita hindari sebagai seorang guru, yaitu posisi sebagai penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Itu sebisa mungkin itu kita menghindari posisi tersebut. Walaupun terkadang ya namanya manusia ya hilaf-hilaf juga. Oke, kita akan coba bahas yang ketiga. Posisi kontrol restitusi yang ketiga, guru sebagai teman. Baik, kita lihat. Itu tadi cuplikan posisi guru sebagai teman. Biasanya guru akan ramah, cenderung bersenda gurau dan untuk menghangatkan suasana Bapak Ibu. Cuman posisi ini juga ada dampaknya Bapak Ibu. Biasanya murid akan ketergantungan kepada satu orang atau ketergantungan terhadap guru tersebut. Kemudian murid tidak akan mandiri, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri karena dia tadi bergantungan dengan orang lain. Kemudian posisi yang keempat Bapak Ibu, guru sebagai pemantau atau monitor. Kasusnya masih sama dengan tadi. Kita lihat aja cuplikannya. Oke, itu tadi Bapak Ibu posisi sebagai pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan bersuara data, tidak terlalu emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara yang tinggi. Kemudian
Ini sudah tercipta identitas diri positif atau sudah dianggap berhasil Bapak Ibu, karena tidak melakukan hukuman. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Sama kalau di dalam video tadi kan ada konsekuensinya adalah dia harus tinggal kelas selama 20 menit saat jam istirahat. Itu konsekuensi, dan situ harus dipantau oleh guru yang bersangkutan. Jadi jangan dilepas begitu saja. Itu saat dilepas tidak dipantau, nanti peserta ibunya sama aja tidak berada di dalam kelas untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Dampaknya Bapak Ibu, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya kewajiban yang dituju. Jadi dampak dari posisi ini, murid akan akan masih motivasinya masih eksternal Bapak Ibu ya, masih kira-kira misalkan dia harus tinggal 20 menit di dalam kelas, otomatis dia kan pasti akan merasa bahwa waktu belajarnya akan berkurang seperti itu. Dan kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini Bapak Ibu posisi kontrol yang kelima yang seharusnya idealnya sebagai guru kita harus menjadi guru sebagai manajer. Seperti apa videonya kita coba lihat. Oke, Bapak Ibu, itu tadi posisi sebagai manajer. Biasanya seorang manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian di sini sudah tercipta identitas positif atau identitas yang berhasil. Kemudian guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Ingat, guru membimbing murid memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya murid akan mandiri karena sudah bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, sudah bisa mencari solusi, sehingga mereka percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri.
sendiri. Ini Bapak Ibu posisi kontrol guru tadi, kan ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Memang idealnya kita ada di posisi sebagai manajer. Jadi kalau kita masih di penghukum atau pembuat merasa bersalah, ini dianggap masih identitas yang gagal. Jadi sebisa mungkin seminimal mungkin kita menjadi teman. Kalau bisa lambat-laun kita akan meningkat menjadi pemantau, dan kalau bisa mungkin kita menjadi seorang manajer. Walaupun yang di teman dan pemantau itu juga masih kontrolnya dari luar, jadi masih bersifat eksklusif, belum dari diri peserta didik itu sendiri. Ini Bapak Ibu ya, jadi 5 posisi kontrol guru. Sekali lagi memang kita diharapkan memang idealnya sebagai seorang manajer, tapi kita tidak pasti di antara kita ada di posisi-posisi yang berbeda-beda. Kalau saya mungkin masih di posisi-posisi yang belum sebagai manajer, pemantau juga mungkin masih di posisi sebagai teman. Kalau pemantau dan manajer mungkin mudah-mudahan kita semua bisa menjadi di posisi manajer. Ada dari ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol tersebut juga ini seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer. Iya, benar. Oke. Idealnya kan sudah. Itu saya belum tahu. Memang diharapkan idealnya adalah kita itu tidak sebagai manajer, tapi ya memang itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan bagi yang punya tangan gitu. Tidak semudah. Untuk datanya saya sih belum survei ya. Cuma memang idealnya itu cuma ya tadi kita untuk menerapkan posisi manajer itu peserta didik ini memang harus sudah paham tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya. Jadi peserta didik sudah tahu keyakinan mana yang dia langgar sehingga dia sudah bisa mencari solusi sendiri atas apa yang dilanggarnya. Nah, kalau di sekolah kita apakah peserta didiknya sudah ke tahap seperti itu? Nah, kan kita sendiri yang tahu. Mungkin kalau mungkin di antara Bapak itu sudah ada yang bertindak sebagai manajer, mungkin sudah ada bertindak sebagai pemantau, itu sudah sangat bagus. Namun diharapkan kita semua bertindak sebagai seorang manajer. Idealnya seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa sebuah kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Untuk menstabilkan identitas tadi bahwa perbuatan salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita berpikir bahwa perbuatan salah itu adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Ini Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu? Ini ada beberapa pertanyaan saat kita melakukan identitas, menstabilkan identitas. Kemudian fase kedua Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kemudian yang ketiga adalah validasi mereka yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu, ini kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan, ini tadi ketiga. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kemudian ada beberapa pertanyaan dalam yang bisa kita gunakan untuk menentukan keyakinan. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan dan ketika kamu melakukan itu apa? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu. Kemarin saya sudah bukan mencoba ini, karena kemarin tugasnya adalah membuat seperti drama kegiatan divisi Bapak Ibu. Mungkin bisa saya ambilkan.
dalam skenario itu murid kita si Melani dia marah kepada temannya karena temannya itu mencontoh pekerjaannya, sehingga Melani dengan tanpa sadar dia membentak dan mengebrak meja. Kemudian saya mendapat laporan dari ketua kelas, sehingga Melani saya panggil ke ruangan. Kemudian saya tanyakan, itu yang pertama tadi, saya tanyakan apa benar kejadian tersebut. Kemudian ya di situ saya mengatakan bahwa ya tidak ada manusia yang sempurna. Apa juga pasti kalau dicontek pekerjaan terus-menerus akan marah. Jadi di situ kita berusaha untuk tidak menyalahkan peserta didik. Kita minimal yang pertama itu adalah membuat peserta didik itu nyaman, merasa bahwa dia tidak disalahkan seperti itu. Kemudian menanyakan tentang keyakinan apa yang dilanggar dengan membentak meja tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan kira-kira solusinya seperti apa kalau seandainya kedepannya ada teman lagi yang mencontek atau menyalin pekerjaannya. Seperti itu Bapak Ibu, video singkat yang saya buat kemarin. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu tentang pemaparan yang saya sampaikan. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa nanti PR nanti akan jawab di lain hari. Silakan ada Bapak Ibu yang ingin memberikan saran atau masukan. Berarti ada? Atau ada tanggapan dari Ibu? Iya Pak, sebenarnya kalau kita berbicara di barat ideal ya, yang terakhir itu tuh memang ideal sekali gitu. Tapi sulit untuk dilakukan. Bagaimana kita menata emosi ketika melihat kesalahan itu, kemudian apakah kamu yakin dengan begini-begini kamu bisa? Kalau saya ketika emosi itu kan sempat menanyakan itu Pak Dede terus terang. Jadi karena sebenarnya anak itu tahu dia salah, itu dia tahu gitu kan. Hanya saja bagaimana kita menyadarkan ini loh salah dan kamu harus bertanggung jawab gitu. Dalam teori pendidikan yang baru ini ya, untuk memberikan punishment-nya itu seolah-olah kita kan diatur nih kayak gini loh caranya. Tapi pada pelaksananya tuh tidak mudah Bapak Ibu. Hanya saja prinsipnya yang jelas tadi kita tidak emosi, tidak boleh ada emosi, tidak boleh kata-kata kasar, tidak boleh nada bicara harus stabil. Itu nggak mudah ya Pak ya. Iya kan? Kita lagi emosi, nadanya bicara stabil. Bapak Ibu, anak yang sama terlambat beberapa kali dan bertemu dengan orang yang sama pas kita piket gitu misalkan, dan menstabilkan nada suara itu tidak mudah ya. Tapi insya Allah karena kita udah tahu kaidah-kaidahnya, oh berarti ketika kita mengeluarkan kata-kata ini malah menyalahkan anak tuh gak boleh gitu. Kita kayak bisa lebih memagar diri gitu, ibaratnya kita gak keluar dari kaidah yang ada gitu Pak. Ya, kemudian tadi ada istilah apa Pak? Menstabilkan identitas. Nah mungkin penekanannya itu di menstabilkan identitas itu yang banyak kita menyadarkan anak ya gitu. Ada tadi ini Pak, bukan yang menstabil ya ini ya. Kita berikanlah masukan di situ gitu. Banyak masukan. Iya belum. Kemudian gini, perlakuan yang sama yang kita berikan kepada anak yang berbeda, efeknya pun akan berbeda. Ada nanti yang kita tegur sekali itu
Bapak Ibu ingat Bani, anak kita dulu yang akhirnya nggak selesai itu kalau kita nasihati hanya dia membisu, hanya dia berupaya untuk mendengarkan kita saja dan sekali-sekali mengangguk gitu. Nah efeknya nggak ada juga. Mungkin ini yang perlu kita ibaratnya diskusi lah Pak sebentar gitu kira-kira. Kira-kira maksudnya tuh dari teori ini mana hal-hal yang mungkin bisa kita terapkan atau yang mustahil kita terapkan mungkin. Silakan. Kita mulai dari mana dulu? Iya. Karena kita memberikan punishment kita diatur kan. Mau ditanya Bu sih kemarin di keinginan kelas apa? Oke, terima kasih atas tanggapannya Ibu Kepala Sekolah. Memang dalam misalkan posisi kontrol guru tadi memang idealnya ini kita bicara idealnya Bapak Ibu ya. Memang idealnya kita sebagai manajer. Tapi kan terkadang kemampuan kita untuk sampai ke sana kan mungkin ada yang sudah mampu, ada yang tahap menuju ke sana. Tapi seminimalnya Bapak Ibu kita hindari posisi yang dua inilah sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Jadi karena kalau kita sebagai penghukum seperti yang tadi saya jelaskan bahwa murid pasti akan ada rasa dendamnya, walaupun dendam itu kan terkadang bisa lupa atau bisa juga yang tidak lupa seperti itu. Dan membuat rasa bersalah sebisa mungkin memang dua posisi ini kita hindari. Seminim-minimnya kita berada di posisi teman. Dan yang idealnya memang manajer. Cuma kita di posisi manajer ini akan terwujud kalau memang peserta didiknya juga sudah meyakini keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya gitu. Kalau posisi manajer ini atau misalkan pemecahan masalah dengan restitusi misalnya yang tadi itu kan mungkin kalau dalam kondisi-kondisi permasalahan yang tertentu itu memang tidak bisa direstitusi, misalnya kayak kriminal. Mungkin ada mungkin di sekolah tertentu ada peserta didiknya yang mungkin berantem sudah menggunakan senjata tajam. Nah itu sudah tidak bisa lagi direstitusi karena itu sudah ada penanganan khusus. Kita serahkan ke ahlinya, yaitu kita serahkan ke pihak yang berwajib atau mungkin ada peserta didik kita yang terkena kasus narkoba misalkan. Itu kan mungkin kita sebagai pihak sekolah mungkin tidak bisa merestitusi. Itu sudah kita serahkan ke pihak-pihak yang mungkin lebih kompeten dalam menanganinya. Iya. Memang langkah awal memang di keyakinan sekolah kelas dulu. Memang di setiap kelas kita sudah punya keyakinan kelas itu kan terbentuk dari peraturan kelas. Jadi peraturan kelas yang banyak itu kita sederhanakan menjadi kalimat-kalimat universal yang sebisa mungkin tidak terlalu banyak supaya peserta didiknya itu gampang mengingat. Itu tadi Bapak Ibu. Memang berarti tahap pertama kita ya kita membuat keyakinan kelas dan kalau bisa ditempel. Kalau kemarin saya udah lihat di lokal publikasi udah bagus itu, tapi itu masih saya sekilas membaca masih peraturan kelas gitu, masih berupa peraturan gitu kan. Kalau bisa diubah ke keyakinan kelas itu akan lebih baik, itu akan menjadi nilai positif nanti dalam penilaian ibu kepala dalam penilaian kelas. Ya keyakinan dia kan masih kayak peraturan kelas gitu. Mana saya baca. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oh, iya. Karena saya baru sempat hari ini Bapak Ibu karena deadline-nya tanggal 28. Sebenarnya sudah ada deadline waktu 2 minggu. Cuma minggu-minggu kemarin kita masih sibuk mempersiapkan karnaval dan 17-an. Baru hari ini saya memberanikan diri Bapak Ibu untuk menyampaikan materi karena saya yakin apa yang saya sampaikan ini pasti banyak kekurangan dan kesalahan. Saya juga masih tahap belajar Bapak Ibu, jadi mungkin ada penyampaian saya yang tidak pas di terhadap Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf.
kalau tidak ada pertanyaan, atau ada yang mau menanyakan atau memberikan tanggapan, masukan, silakan. Pas? Kalau pas, oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, hanya sebatas ini yang bisa saya ilmu yang saya dapatkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menuju guru yang ideal, yaitu guru sebagai manajer. Itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ubah jadi keyakinan sekolah ada tertib. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tamrin Tarigan telah menyampaikan presentasinya dan membuat sebuah pencerahan yang luar biasa di hari ini ya. Ada banyak hal yang ternyata kemudian tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang diharapkan. Siapa yang berharap? Ya banyak pihak yang berharap kita menjadi guru yang bisa diharapkan. Melanjutkan acara selanjutnya yaitu doa. Marilah kita iringi kegiatan hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Susianto. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya penutup. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan doa. Demikian kegiatan kita hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf untuk segala kesalahan baik kata maupun perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Saya akhiri.